Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana Kanya Dewi. Saya dari program studi statistika FMIPA Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perbandingan panjang interval dan window base yang berbeda pada metode Fuzzy Time Series untuk peramalan jumlah pendaftar di Universitas Islam Bandung. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Kemajuan ilmu pengetahuan telah meningkatkan pengertian mengenai berbagai aspek lingkungan dan akibatnya banyak peristiwa yang dapat diramalkan. Metode peramalan yang banyak dikembangkan saat ini adalah Fuzzy Time Series. Dalam prosedurnya tidak memerlukan asumsi seperti sampel yang besar, model linear, dan lainnya, seperti ARMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode FTS yang dikembangkan oleh Hao Tian Liu 2009. Metode ini merevisi metode Huang. Banyaknya peminat yang mendaftar ke Unisba menjadi alasan peneliti untuk menggunakan data jumlah pendaftar di Unisba pada tahun 2006 sampai 2019 untuk meramalkan jumlah pendaftar di Unisba pada tahun 2020. Identifikasi masalah. Bagaimana peramalan menggunakan metode Fuzzy Time Series? 2. Bagaimana ukuran ketepatan peramalannya? Lalu yang ketiga, bagaimana hasil peramalannya? Tujuan penelitian: mengetahui peramalan menggunakan metode Fuzzy Time Series. 2. Mengetahui ukuran ketepatan peramalannya. 3. Mengetahui hasil peramalannya. Tinjauan pustaka. Analisis deret waktu. Data deret waktu adalah sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut urutan kronologis, biasanya dalam interval waktu yang sama. Peramalan. Peramalan adalah memperkirakan sesuatu pada masa yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Student size residual. Ini digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu pencilan dalam data. Lalu Fuzzy Time Series itu adalah sistem prediksi atau peramalan. Dengan Fuzzy Time Series ini akan mencari pola-pola dari data yang telah didapat, kemudian digunakannya untuk memproyeksikan data baru yang akan datang. Berikut ini adalah semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah yang berisi semua kemungkinan elemen yang terkait dengan konteks. Lalu panjang interval dan derajat keanggotaannya. Berikut ini adalah 10 kemungkinan panjang interval dan derajat keanggotaannya. Himpunan Fuzzy. Himpunan Fuzzy dinamakan dengan AI. Berikut ini adalah rumus M-nya, lalu rumus himpunan Fuzzy-nya. Falsifikasi. Tahap falsifikasi yaitu menentukan nilai linguistik dari data variation berdasarkan interval yang telah terbentuk. Nilai tersebut disebut sebagai fuzzy variation. Berikut ini adalah rumus dari Fuzzy Time Series pada window base W. Lalu defusifikasi nilai peramalan. Yaitu tujuannya adalah mengkonversi setiap hasil dari inference engine yang diekspresikan dalam bentuk himpunan fuzzy ke suatu bilangan real. Berikut ini adalah tahapannya. Ukuran ketepatan peramalan yang digunakan adalah MAPE. Berikut ini ada rumusnya. Nanti dicari MAPE yang paling kecil, itu adalah menunjukkan peramalan terbaik. Metode penelitian. Bahan. Jumlah pendaftar di Unisba pada tahun 2006 sampai 2019. Berikut ini adalah tahapan Fuzzy Time Series. Jadi dimulai dari mengumpulkan data historis, lalu tes R student apakah ada pencilan atau tidak. Jika ada pencilan, datanya dihapus, lalu kembali lagi untuk tes R student. Kalau misalnya udah tidak ada pencilan, maka dilanjutkan ke prosesnya. Lalu sampai dengan apakah W-nya sama dengan N-2. Jika belum, lalu dilanjutkan W-nya ditambah 1, lalu menghitung Fuzzy Time Series lagi. Jika W-nya sudah sama dengan N2, dilanjutkan dengan L sama dengan 9U. Jika belum, L-nya ditambah U lagi, lalu kembali lagi ke atas, definisikan himpunan Fuzzy. Lalu jika sudah L-nya sama dengan 9U, lalu tentukan peramalan terbaik. Hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah hasil peramalannya. Didapat MAPE terkecil yaitu pada 9,51, didapat peramalan 2020 itu 12.248. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, dalam proses perhitungan peramalan menggunakan metode FTS dengan panjang interval dan window base yang berbeda. Dari 10 kemungkinan panjang interval yang ada, hanya ada 4 interval yang dapat digunakan, yaitu 90, 180, 450, dan 630.
L sama dengan 10U atau 900 tidak digunakan karena dalam algoritma pencari sistematis interval yang digunakan hanya sampai 9U, yaitu 810. Selain itu, pada saat perhitungan untuk membuat intervalnya, ujung atas pada interval L 270, 360, 540, 720, dan 810 melebihi nilai semesta pembicaraan yang sudah ditentukan, yaitu min 600 sampai 2250. Lalu yang kedua, ukuran ketepatan nilai peramalan terhadap data jumlah pendaftar mahasiswa baru di Unisba menggunakan metode Facit time series didapat panjang interval L sama dengan 90 dan W-nya sama dengan 3 dengan MAPE 9,51%. Hasil peramalan terbaik jumlah pendaftar mahasiswa baru di Unisba pada tahun 2020 sebanyak 12.248 orang dengan menggunakan metode FTS pada panjang interval L 90 dan W-nya sama dengan 3. Diketahui data aktual jumlah pendaftar mahasiswa baru di Unisba tahun 2020 yaitu sebesar 11.654. Nilai peramalannya diperoleh cukup mendekati nilai aktualnya sehingga bisa dikatakan metode ini cukup baik dalam meramalkan jumlah pendaftar mahasiswa baru di Unisba pada tahun 2020. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.